Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Riri Reski Shani. I am a student at Universitas Maritim Raja Ali Haji. In this opportunity, I will explain about my PowerPoint about test specification and the example of blueprints. Alright, for the first, I will explain about my PowerPoint about test specification. Developing test specification. Nah, test specification ini biasanya disebut dengan specs atau blueprint. Blueprint ini adalah dokumen yang berisi penjelasan atau merupakan rancangan yang dibuat oleh guru untuk membuat sebuah tes. Jadi isinya adalah apa-apa saja yang harus ada di dalam sebuah teks. Specs tell us the nuts and bolts of how to phrase the test items, how to structure the test layout, how to locate the passage, and how to make a host of difficult choices as we prepare test material. More importantly, they tell us the rationale behind the various choices that we make. Jadi, specs atau blueprint ini digunakan untuk bagaimana kita memfrasekan tes item ini, lalu bagaimana kita menyusun struktur dari tes layoutnya, lalu bagaimana kita meletakkan locate the passage, menyusun bagian-bagian dari tesnya, lalu bagaimana kita membuat pilihan-pilihan yang sulit dalam tes itu, agar siswa berpikir yang mana jawaban yang benar. Dan yang paling penting, the test specification ini atau blueprint dapat tell us alasannya mengapa kita membuat tes ini, membuat various choice. Fulcher and Davidson believe that specs are actually a common sense notion in test development. Planning seems wise in test authorship. Jadi Fulcher and Davidson ini percaya bahwa specs atau blueprint ini adalah gagasan yang masuk akal yang bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah tes. Planning seems wise in test authorship. Jadi tes blueprint ini kan berisi rencana. Jadi rencana-rencana yang dibuat dalam blueprint itu harus bijaksana dan harus sesuai dengan tujuan teksnya. Begitu. Specs are often called blueprints. Blueprints are used to build structures, and from blueprints, many equivalent structure can be erected. Jadi specs ini memang biasanya disebut juga sebagai blueprints. Blueprints digunakan untuk membangun struktur, untuk membuat struktur-struktur dari teksnya. Dan dari blueprints ini, banyak kesetaraan struktur yang bisa dibangun. The classic utility of specs lies in test equivalence. Jadi, utilitas klasik dari specs ini berada pada tes kesetaraannya. Misalnya, kita punya tugas untuk membuat sebuah tes dan kita ingin setara dengan pertimbangan. Yang pertama, same difficulty level, yaitu dengan level kesulitan yang sama. Lalu same testing objective, yaitu dengan tujuan tes yang sama dengan tes sebelum dikembangkan, tapi berbeda konten, different content, berbeda isinya. Lalu, Fulcher and Davidson said that we want this to vary our test without varying its results.
Jadi mereka ingin memvariasikan tes mereka, mengembangkan tes mereka tanpa memvariasikan results-nya, tanpa memvariasikan hasilnya. We simply want a new version of the same test with the same assurance of reliability and validity. Jadi simpelnya mereka hanya ingin versi baru dari tes itu, tapi dengan tingkat akurat yang sama, reliable yang sama, dan validitas yang sama. Jadi inilah sebenarnya tujuan dari specs atau blueprints ini menurut Fulcher and Davidson. All test specification have two components. Jadi test specification ini punya dua komponen. Yang pertama, samples of the items or tasks we intend to produce, dan yang kedua, guiding language about the samples. A test specification is a way of determining what to be contained in the test. This may include the competence, skill, and knowledge. Jadi, sebuah test specification ini adalah sebuah cara untuk menentukan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam tes itu, apa-apa saja struktur dari teks itu. Dalam blueprint ini bisa dimasukkan kompetensinya, skills-nya, dan juga pengetahuannya. The blueprint roles. Jadi, ini adalah peran dari blueprints. Ada 3. Yang pertama, the blueprint as a basis for guidance and direction in item writing. Jadi, blueprint ini adalah dasar untuk memandu dan mengarahkan dalam menulis tes ini. Jadi, blueprint ini adalah dasarnya, panduannya untuk membuat sebuah tes. Yang peran kedua, the blueprint as a basis for test form assembly. Jadi, blueprint ini adalah dasar untuk membuat bentuk tesnya, untuk membentuk tesnya. Jadi, blueprint ini adalah dasarnya bagaimana supaya tes itu terbentuk dengan baik. Yang peran ketiga, the blueprint as a guide to interpretation of the scores. Jadi, blueprint ini adalah panduan untuk menginterpretasikan scores, nilai dari siswanya. Thank you. Now we move to the example of blueprint. Di sini saya membuat blueprint dengan kompetensi dasar SMA. Saya memilih kelas 10 tahun pelajaran 2019-2020. Di sini ada matriksnya atau tabelnya. Yang pertama ada kolom basic competence, yaitu kompetensi dasarnya. Di sini ada kompetensi dasar 3.10, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks naratif sederhana berbentuk legenda rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu ada KD kedua, menangkap makna teks naratif lisan dan tulis berbentuk cerita pendek sederhana. Lalu di item indicator-nya, ini adalah indikator pencapaian yang harus dicapai siswa. Yang pertama indikatornya, siswa mampu menemukan informasi tersurat dari teks naratif tulis berbentuk cerita pendek atau legenda. Yang kedua, siswa mampu menemukan informasi tersirat dari teks naratif tulis berbentuk cerita pendek atau legenda. Dan yang ketiga, siswa mampu menemukan arti kata dari teks naratif tulis berbentuk cerita pendek atau legenda. Nah, di sini ada material atau topik, materinya naratif teks,
Lalu ada kolom tes format. Di sini tes format saya memilih multiple choice. Lalu ada kolom tes teknik. Siswa diberi teks naratif beserta soal pilihan ganda. Yang pertama, menentukan jenis teks. Kedua, menentukan informasi rinci teks naratif. Ketiga, menentukan makna atau kalimat atau kata kalimat dalam teks naratif. Keempat, menentukan rujukan kata dalam teks naratif tersebut. Lalu yang kelima, menentukan tujuan teks naratif. Dan keenam, menentukan tokoh dalam teks naratif. Jadi di sini tekniknya, siswa kan diberi teks naratif, sudah dipaparkan. Lalu di bawah teks naratif itu ada soal-soal pilihan gandanya. Yang pertama soalnya itu menentukan jenis teksnya. Yang kedua, menentukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks naratifnya. Lalu yang ketiga, siswa bisa menentukan makna atau kata-kata dan kalimat dalam teks naratif tersebut. Yang keempat, siswa dapat menentukan rujukan kata dalam teks naratif tersebut. Rujukannya tuh seperti reverse to dan lain-lain. Yang kelima, menentukan tujuan teks naratif. Jadi, siswa dapat tahu tujuan teks naratif itu apa gitu. Yang keenam, menentukan tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks naratif tersebut. Nah, di kolom item number yaitu adalah number dari soalnya, yaitu the number of question. Menentukan jenis teks nomor 1, menentukan informasi rinci nomor 2 dan 3, dan seterusnya sampai nomor 10, karena saya membuat 10 soal. Alright, I think that's all from me. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.